Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perang Iran-Israel yang membuat Selat Hormuz terancam ditutup. Puan mengimbau kedua negara menahan diri dan memperingatkan kenaikan harga minyak mungkin saja terjadi. Puan Maharani memperingatkan semua pihak atas dampak konflik antara Iran-Israel, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak global. Puan meminta pemerintah memitigasi hal tersebut dan mengurangi resiko dengan membahas perihal APBN perubahan tahun depan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pertama, bahwa posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif. Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami menghimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang, sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan tentu saja damai, karena akan menyebabkan yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak. Kemudian kedua, apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan, ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri, begitu juga negara-negara lain untuk menghimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana. Pemirsa, Presiden Prabowo mengundang sejumlah menterinya untuk rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Total ada 4 rapat yang diadakan di Hambalang. Salah satunya adalah membahas dampak gejolak kondisi global. Rapat ini diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Turut hadir dalam ratas ini adalah Panglima TNI dan juga Kapolri. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menko Diji Mutia Hafid juga ikut dalam rapat. Presiden Prabowo juga telah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kondisi global. Viral penjualan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan Pulau Panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan Pulau Panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget, karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah, dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu, terkait penjualan pulau yang viral di media sosial, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan menata ulang penggunaan pulau-pulau seluruh Indonesia. Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali
bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau. Kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo hari ini menandatangani instruksi Presiden atau Inpres percepatan pembangunan Pulau Enggano, pulau terluar di barat daya Sumatera yang masuk wilayah Provinsi Bengkulu. Sejak awal tahun 2025, Pulau Enggano menjadi terisolir karena lalu lintas penyeberangan terganggu pendangkalan jalur laut. Dalam video yang didapatkan dari Sekretariat Presiden Prabowo menandatangani Inpres percepatan pembangunan Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu di hadapan Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada masyarakat Pulau Enggano agar tetap semangat. Inpres ini sebagai bentuk kehadiran negara untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi masyarakat Pulau Enggano. Prioritas percepatan pembangunan Pulau Enggano adalah pengerukan jalur laut ke pelabuhan yang sejak awal tahun mengalami pendangkalan. Keterbatasan penyeberangan sempat membuat masyarakat Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi. Rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanggapan untuk Pulau Enggano berbarengan dengan masalah sengketa 4 pulau di Sumatera dan Aceh kemarin. Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Pulau Enggano nyaris terisolir karena pendangkalan jalur pelayaran dari Pulau Enggano ke Bengkulu. Pendangkalan yang terjadi sejak awal tahun 2025 membuat pelayaran kapal feri penyeberangan terganggu. Seratusan warga Pulau Enggano, termasuk pasien darurat yang membutuhkan perawatan lanjutan di Bengkulu, terpaksa diangkut oleh kapal kecil Bakamla, bekerja sama dengan Lanal Bengkulu, menggunakan kapal negara Pulau Marore 322. Ini merupakan aksi bantuan sementara dari pihak Bakamla karena terjadi pendangkalan pada pelabuhan, tak memungkinkan kapal feri merapat. Pulau Enggano yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di Samudra Hindia mendadak terisolir. Dalam situasi tertentu, apalagi saat air surut, kapal feri penyeberangan tidak bisa beroperasi karena tidak bisa merapat ke pelabuhan. Warga kini kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi karena kapal logistik yang biasanya mengangkut hasil bumi untuk dijual ke Bengkulu dan juga yang membawa pasokan pangan ke pulau tak bisa merapat di Pulau Enggano. Warga berharap pemerintah bisa segera mengatasi masalah pendangkalan jalur pelayaran Enggano agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga.
Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat bersama Sekda Jawa Timur, Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung, dan sejumlah lembaga seperti hidrooceanografi, topografi, Angkatan Darat, dan Kementerian KKP terkait perebutan wilayah pulau di Jawa Timur, Trenggalek, dan Tulungagung. Dalam rapat tersebut diputuskan sebanyak 16 pulau yang disengketakan untuk sementara masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Dari hasil rapat tersebut, kita menetapkan bahwa 16 pulau tersebut untuk sementara masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk Tulungagung, masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Sambil menunggu rapat lebih lanjut yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Juli, yang nantinya akan dihadiri oleh tim pusat yang saya sebutkan tadi, kemudian Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Dewan Jawa Timur, Bupati dan Bupati Trenggalek dan Bupati Tulungagung beserta Ketua Dewan masing-masing. Setelah kita telah bersama, terdapat kesamaan klaim di mana dari Tulungagung dan dari Trenggalek, sehingga kita tata sekalian untuk 16 pulau tersebut.